Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kita semua tahu bahwa saat ini dokter merupakan pahlawan untuk kita semua dalam melawan corona. Peralatan yang minim dan banyaknya pasien yang ditangani membuat sejumlah dokter gugur dalam tugas karena tertular ganasnya virus corona. Demi kesehatan dan sembuhnya masyarakat, mereka rela bekerja tanpa mengenal waktu dan tanpa menggunakan APD yang lengkap. Ya, setidaknya 24 dokter meninggal dunia dalam kurun waktu 1 bulan terakhir setelah pemerintah resmi mengumumkan kasus positif virus corona pertama di tanah air. Lantas benarkah hingga kini alat pelindung diri bagi tenaga medis masih belum tercukupi sehingga mereka rentan tertular virus yang mematikan tersebut? Sudah bergabung bersama kami ada Wakil Ketua Umum Pengurus Besar IDI Dr. Muhammad Adib Kumaydi. Ya, selamat siang, Dok, maksud kami. Selamat siang, Mbak. Ya, Dok, bisa dijelaskan sebetulnya sampai sekarang kita ketahui ini terus ada peningkatan untuk tenaga medis yang terinfeksi virus corona. Lantas seperti apa sebetulnya kondisi yang harus dihadapi oleh mereka ini di tempat-tempat mereka bekerja, di rumah sakit, di puskesmas, di tempat-tempat lainnya, Dok? Ya, jadi memang saat ini pun juga selain ada para senior guru-guru kami yang sudah meninggal, perlu kami laporkan juga ada teman-teman sejawat kami yang jadi ODP atau jadi PDP juga, dan kemudian sudah melakukan isolasi, baik itu isolasi di rumah dan isolasi di rumah sakit, dan kami berharap teman-teman masih bisa survive, masih bisa kemudian bertahan dan tetap semangat untuk bisa melayani. Dan tentunya kondisi ini ya memang karena resiko yang kita hadapi di dalam melakukan pelayanan. Saat ini yang perlu kami sampaikan juga, dan kalau kita melihat dari beberapa senior teman sejawat kami yang meninggal, problem dari APD atau alat proteksi diri memang masih dirasakan kurang, terutama pada teman-teman di frontliner. Frontliner itu artinya di rumah sakit swasta, di rumah sakit di puskesmas, kemudian di klinik-klinik swasta dan dokter praktek swasta. Ini yang kami rasakan masih kurang, sehingga kami berharap ini juga bisa dibantu sehingga mereka pun tetap bisa melakukan pelayanan. Ya, lantas Dok, sampai saat ini berapa jumlah resmi dokter yang wafat karena menangani virus corona ini? Ya, jadi menangani dalam artian menangani secara langsung, ada juga yang secara tidak langsung. Artinya total sebenarnya dokter itu ada 19 yang memang meninggal dikarenakan COVID, baik itu yang kemudian dinyatakan PDP atau yang sudah terkonfirmasi dari hasil PCR swab-nya. Kemudian teman dokter gigi, kalau informasi yang kami dapatkan 5 orang dan 6 orang perawat yang meninggal sampai saat ini. Dan kondisi yang kemudian kita harus sampaikan memang tidak semuanya secara langsung kontak dengan pasien, karena ada beberapa yang memang ada faktor-faktor penyebab yang lain atau ada faktor-faktor komorbid atau faktor penyakit penyerta. Selain itu juga ada yang kaitannya juga dengan kontak lain, ya kontak dengan baik itu dengan keluarga ataupun dengan yang lainnya, ataupun ada riwayat perjalanan di daerah yang terjangkit. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kami akan coba telusuri melalui sebuah proses investigasi, karena ini penting sebenarnya bagi kami, sekaligus mungkin untuk mencari data. Karena terus terang data yang kami dapatkan masih minim, kami akan koordinasi dengan rumah sakit, koordinasi juga dengan pemerintah, karena data-data di tenaga kesehatan atau tenaga medis ini penting untuk kemudian kita membuat sebuah strategi dalam melakukan regulasi internal khususnya untuk standar-standar yang akan kita lakukan di dalam pelayanan di era COVID ini. Ya, Dok, lantas solusi seperti apa yang mungkin bisa meminimalisir semakin bertambahnya ini tenaga medis yang terinfeksi virus corona karena menangani pasien-pasien ini, Dok? Ya, jadi ada beberapa faktor sebenarnya selain tadi yang saya sampaikan, tapi ada faktor juga yang lain adalah selain APD, kemudian selain tadi ada faktor-faktor penyakit penyerta yang juga akan memperberat kondisi, faktor usia, dan juga kemudian dari faktor masyarakat itu sendiri. Artinya saat ini kita harus sampaikan kita agak sulit untuk membedakan mana yang pasien itu yang COVID atau tidak, karena semua pasien itu bisa kemudian berdatangan berkonsultasi dengan dokter, terutama yang di frontliner, di dokter praktek swasta, di klinik,
dan di puskesmas, sehingga kita sulit untuk memastikan apakah mereka ada COVID atau tidak. Itu yang kemudian upaya internal yang akan kami coba lakukan adalah bukan hanya ketersediaan APD, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita membuat standarisasi. Standarisasi yang pertama adalah standarisasi daripada SDM-nya, untuk SDM pada lingkungan tertentu, namanya isolasi dengan kualifikasi tertentu, untuk yang di depan juga kualifikasi tertentu, dan juga standarisasi APD. Kami sampaikan kepada teman-teman kami, paling tidak kalau tetap menjalankan pelayanan maka minimal dengan APD level 2. Minimal. Dan kemudian kalau ada kondisi yang penyakit penyerta, juga kita harapkan untuk tidak melakukan pelayanan atau mengurangi frekuensi pelayanan, karena itu menjadi faktor resiko juga. Yang paling penting lagi tentunya adalah kita harapkan ini muncul juga dari pemerintah terkait dengan regulasi, mengatur regulasi ini di dalam pelayanan agar lebih terstruktur dan terukur, dalam artian mana yang kemudian pelayanan atau vaskes yang memang untuk COVID, mana yang untuk tidak COVID. Karena saat ini semua pasien begitu tercampur, sehingga akhirnya kita sendiri mendapatkan banyak yang pasien, umpamanya salah satu contoh DBD tapi ternyata dia juga ada COVID juga. Ini yang menjadi kesulitan bagi kami juga di dalam melakukan pelayanan. Mari kita doakan semua para dokter yang sudah gugur melawan virus corona, agar Tuhan membalas semua kebaikan yang mereka curahkan untuk membantu para korban virus corona. Maka bila kalian ingin meringankan beban mereka, alangkah baiknya kita melakukan social distancing serta berdiam diri di rumah.